Mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial? Lalu, bagaimanakah cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Yang pertama, apa itu norma? Secara etimologi, norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, dari kata norm yang memiliki makna patokan, pedoman atau kaidah. Namun, secara bahasa Latin, norma berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau tata kelakuan. Norma merupakan pedoman, kaidah, acuan dalam berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya norma, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan tidak seimbang dan tidak baik. Terdapat berbagai jenis norma seperti norma agama dan norma sosial. Yang pertama yaitu norma agama. Menurut A. Nurdiaman dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, norma agama adalah rangkaian aturan yang bersumber dari perintah Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga bisa didefinisikan sebagai ajaran atau kaidah suatu agama yang sifatnya mutlak. Pada dasarnya, norma agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, namun juga mengurus hubungan antara manusia dan Tuhan, serta manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Mengutip buku Sosiologi Jilid 1 karangan Konraryati, mereka yang mematuhi norma agama akan mendapatkan keselamatan di akhirat, sementara mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman di akhirat. Ada banyak contoh pelanggaran norma agama, antara lain tidak melaksanakan ibadah, memfitnah orang lain, melakukan perzinahan, berkata kasar pada orang lain, mencuri milik orang lain, menganiaya orang lain, membunuh, tidak menghormati peribadatan orang lain, bersikap tidak adil terhadap sesama. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya norma sosial dapat dipengaruhi oleh tindakan serta kehidupan sosial secara luas. Sementara itu, tanpa adanya norma sosial, tentunya kehidupan dalam bermasyarakat akan menjadi kacau, bahkan tak terkendalikan. Keberadaan norma sosial juga biasanya disertai dengan berbagai macam sanksi tertulis, atau secara sederhana, norma sosial adalah satu hal yang membuat suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dapat disebut sebagai hal normal. Sebagai aturan, norma sosial memiliki sifat memandu, memengaruhi hingga menentukan serta mengatur tindakan seseorang. Dalam sosiologi, norma merupakan bagian yang ada di dalam struktur sosial. Contoh norma sosial yaitu diantaranya membuang sampah di bak sampah, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan dan juga demi keselamatan diri. Kemudian melakukan pencurian yang sudah jelas melanggar norma sosial dan akan dikenai hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan zaman sekarang itu teknologi digital sangat luar biasa pesatnya. Banyak penyebar hoax yang mana kelakuan ini termasuk dalam pelanggaran norma sosial. Mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial? Itu karena yang pertama yaitu karena sikap egois. Sikap egois yang dimiliki pelaku pelanggar memiliki potensi menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran. Sikap egois pada pelaku membuat ia merasa kepentingannya adalah yang utama, sehingga ia melanggar untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua itu tingkat kesadaran yang rendah. Banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perlindungan dan menganggap pelanggaran adalah hal yang biasa selama kepentingannya tercapai. Perilaku ini mendorong terjadinya pelanggaran terhadap norma agama maupun norma sosial. Yang ketiga itu kurangnya rasa simpati. Penyebab pelanggaran salah satu yaitu kurangnya rasa simpati pada pelaku atau rasa empati pada pelaku. Nilai-nilai norma sangat berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Ketika seseorang tidak memiliki rasa empati dan kemanusiaan, ia berisiko melakukan pelanggaran norma. Yang keempat itu tingginya perilaku intoleransi. Penyebab
Pelanggaran norma seperti intoleransi dapat mengancam stabilitas nasional. Sikap tidak toleransi pada suatu ras, suku, agama tertentu berisiko mengakibatkan pelanggaran norma sosial maupun norma agama. Dan yang kelima itu aparat penegak hukum tidak tegas. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat menyebabkan kejadian pelanggaran tidak ditangani dengan baik. Pelaku pelanggaran tidak dihukum sebagaimana mestinya atau dihukum tanpa meninggalkan efek jera. Hal ini kemudian berkaitan dengan terulangnya kembali kasus pelanggaran norma serupa di masyarakat. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Manusia secara bahasa dari kata manu yang berarti dari bahasa Sanskerta, mens dari Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai sesuai kemampuannya. Manusia menurut Islam ketika berbicara mengenai manusia Al-Quran menggunakan tiga istilah pokok. Yang pertama menggunakan kata yang tidak huruf alif, nun, dan sin seperti kata insan, ins, dan unas. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Hakikat manusia dimaksudkan adalah kondisi sebenarnya atau intisari yang mendasar tentang keberadaan makhluk yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa sebagai penghuni bumi. Ungkapan hakikat manusia mengacu kepada kecenderungan tertentu memahami manusia. Hakikat mengandung makna sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu identitas esensial yang menyebabkan suatu menjadi dirinya sendiri dan membedakannya dari orang lain. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Salah satu cara memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya adalah selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan untuk kita, seperti kesehatan yang merupakan suatu rezeki yang tak ternilai harganya. Terkadang beberapa orang akan diuji dengan rasa sakit agar ia ingat artinya bersyukur, dan biasanya seseorang akan memperbaiki dirinya ketika ia sedang diuji dengan rasa sakit atau dari harta. Yang kedua adalah lingkungan yang baik dan teman yang baik. Cara memperbaiki diri dengan berteman dengan seorang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Dengan demikian, kita akan terbawa ke arah yang lebih baik lagi, bahkan bisa sama-sama saling meningkatkan dalam kebaikan. Teman yang benar-benar baik tentunya akan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Yang ketiga, mampu menahan emosi dan bersabar. Ingatlah selalu hadis yang berkata bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan hawa nafsu ketika marah. Bahwa sesungguhnya menahan emosi dan selalu bersyukur dan selalu bersabar merupakan salah satu cara memperbaiki diri agar semakin balik lagi dan menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, beribadah dan berdekatan diri kepada Yang Maha Esa. Beribadah dan berdekatan diri pada Yang Maha Kuasa dengan selalu beribadah dan berdekatan diri kepada Sang Pencipta, otomatis kita akan selalu mengingat dalam kebaikan, ingin selalu memperbaiki diri dengan selalu menanamkan sifat kebaikan dalam diri. Salah satunya adalah dengan selalu banyak bersyukur, bersabar, dan selalu memaafkan orang tua menzalimi. Beribadah adalah satu-satunya cara memperbaiki diri dan introspeksi diri. Bila kita melihat kenyataan di dalam di kehidupan ini, banyak hal-hal yang membuat kita semakin kesal, bingung, marah, atau sebagainya. Karena banyak persoalan-persoalan yang sangat beraneka ragam di sekeliling kita, sehingga membuat kita miras. Contohnya, orang yang sering menyerang keburukan orang lain, memfitnah sana-sini, berperilaku kejam tanpa cinta kasih, dan sebagainya. Melihat pada kenyataan tersebut, apa yang dapat kita perbuat? Semua ini tidak lain adalah kembali ke hati nurani kita masing-masing. Cara yang harus dilakukan adalah dengan meneliti hakikat tiap perkara dari dalam diri sendiri.
Meneliti hakikat tiap perkara merupakan langkah awal bagi seseorang dalam melakukan pembinaan diri yang menjadi kewajiban hidup manusia. Meneliti hakikat tiap perkara adalah kondisi batin yang siap mempelajari asal-muasal apapun di kehidupan ini. Semua yang berperilaku atau perbuatan seseorang tentu ada awal penyebabnya, datang dengan tidak sendirinya. Kalau saja kita sudah menelaah baik-baik yang ada dalam diri, memeriksa setiap kekurangan yang ada dalam diri, maka kita mungkin tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Sebelum kita menilai orang lain, terutama kekurangan yang dimilikinya, maka kewajiban kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita harus dapat meneliti hakikat tiap perkara di dalam menghadapi segala macam ronda-ronda kehidupan yang saat ini kita sedang jalani. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.